Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Juru Bicara. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 yang akan digelar secara serentak di 37 provinsi di Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Pelaksanaan Pilkada serentak oleh KPU telah ditetapkan melalui Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 di tanggal 26 Januari 2024. Dan pemirsa, melalui narasi Pilkada Damai 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika ini turut berperan dalam gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan ini. Dan Kominfo siap mengawal jalannya Pilkada Damai. Dan pemirsa, untuk membahas dan juga mengetahui lebih dalam terkait peran dan juga kesiapan Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelang Pilkada serentak 2024, malam hari ini kita akan berbincang bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Bapak Usman Kansor. Selamat malam Pak Dirjen, salam sehat. Selamat malam, Anggria. Salam sehat. Ya, Pak Dirjen, berbicara Pilkada serentak 2024 ini tentu tidak terlepas dari peran Kominfo begitu dalam diseminasi informasi terkait Pilkada dan juga pengawalan Pilkada di ruang digital. Nah, Pak Dirjen, sebenarnya peran Kominfo dalam Pilkada serentak nanti bagaimana, Pak Dirjen? Ya, jadi ada dua ya peran Kominfo di dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Jadi Pilkada serentak itu di 37 provinsi dan 504 kota kabupaten. Ya, jadi luas sekali ya cakupan Pilkada nanti begitu. Dan Kominfo ini punya dua tugas. Sekali lagi, yang pertama adalah penyiapan infrastruktur komunikasi dan informasi, ya terutama untuk di wilayah-wilayah 3T, ya kemarin waktu pemilu legislatif dan pemilu presiden, ada beberapa tempat di Papua, di KPU-nya, yang belum terjangkau jaringan internet, tetapi kemarin sudah kita selesaikan, ya sudah kita selesaikan sebelum pemilu 14 Februari 2024. Jadi isu ketiadaan jaringan di KPU daerah-daerah itu sudah tidak ada lagi. Dan peran kedua adalah komunikasi publik, diseminasi informasi dan komunikasi. Kominfo dalam hal ini punya program pemilu damai atau Pilkada Damai kalau sekarang, yang merupakan kelanjutan dari kampanye pemilu damai dalam Pilpres maupun Pileg Februari lalu. Nah, dalam kampanye pemilu damai ini ya kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pilkada. Ya kalau kita lihat, saya kira jumlah pemilih milenial atau generasi Z ini akan bertambah ya, karena ada yang di November itu sudah memasuki usia 17 tahun ya, misalnya seperti itu. Karena nanti kan ada updating juga ya jumlah pemilih ya. Jadi kita akan berkampanye di daerah-daerah yang tingkat partisipasinya dalam pilkada sebelumnya, pilkada 2020 itu kurang ya, atau sedikit ya begitu. Kita akan datang ke daerah-daerah tersebut. Ya, kemudian juga dalam kampanye pemilu atau pilkada damai ini kita mengajak masyarakat untuk menghindari hoax begitu ya, menghindari hoax, menghindari disinformasi, tidak menyebarkan disinformasi, tidak membuat disinformasi. Jadi itu peran Kominfo, pertama penyiapan infrastruktur, dan yang kedua adalah komunikasi publik. Ya, baik. Berarti peran Kominfo dalam Pilkada serentak nanti dalam hal penyediaan infrastruktur dan juga jaringan telekomunikasi begitu ya Pak Dirjen. Nah,
Kemudian Pak Dirjen, tidak bisa dipungkiri bahwa hoax, kemudian ujaran kebencian dan juga disinformasi ini rentan dikonsumsi masyarakat, khususnya yang mereka ini tidak melek digital. Nah, masyarakat yang buta digital ini akan dengan mudah menelan hoax dan juga ujaran kebencian tanpa menyaring informasi mana yang benar, mana yang salah begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Dirjen sejauh ini, apa langkah Kominfo untuk mengantisipasi hal tersebut? Iya, jadi memang setiap gelaran pemilu, pemilihan umum, baik nasional maupun pilkada, potensi hoax itu senantiasa ada. Karena itu kita harus antisipasinya. Ya, apalagi di pilkada ini yang cakupannya luas, maka potensinya menjadi lebih besar. Ya, di catatan Kominfo, pada pemilu 2024 Februari, antara 17 Juli 2023 sampai 18 Maret 2024 itu ada 274 temuan isu hoax, ya, dan kita sudah mengambil langkah-langkah take down juga. Dan kita perkirakan karena cakupannya di pilkada ini lebih luas, maka mungkin potensi hoax juga akan lebih besar. Nah, kalau kita lihat angka 274 itu sebetulnya mengalami penurunan jika dibandingkan pemilu 2019, ya. Tapi kita tetap harus mengantisipasi ya supaya di pilkada ini hoax-nya bisa kita minimalisasi begitu. Selain melakukan take down, melakukan pemantauan ruang digital, tentu kita melakukan edukasi ataupun literasi digital. Ya, tadi ya saya sampaikan dalam kampanye pemilu atau pilkada damai ini kita pun melakukan edukasi, melakukan literasi digital ya agar masyarakat tidak membuat hoax, membuat ujaran kebencian, kemudian menyebarkan disinformasi, membuat disinformasi atau percaya dengan disinformasi. Ya, kita melakukan take down. Selain literasi, kita melakukan take down, ya kita juga melakukan kontra narasi. Ya, kalau ada temuan-temuan yang tidak sesuai, ya artinya apa? Itu temuan yang informasi yang tidak sesuai dengan fakta begitu ya. Nah, jadi kita tetap melaksanakan ya edukasi atau literasi itu dalam istilah teknisnya kita sebut pre-banking. Ya, pre-banking itu lebih baik ya karena dia sifatnya mencegah ya daripada debunking ya. Debunking itu sifatnya menindak, misalnya take down itu namanya debunking. Jadi lewat kampanye pilkada damai, maka kita sebetulnya melakukan edukasi, melakukan literasi, dan inilah yang kita sebut tadi pre-banking. Ya, pemirsa, tentunya pemantauan dan juga edukasi di ruang digital ini terus dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk meminimalisir penyebaran berita bohong di ruang digital. Baik, Pak Dirjen, kita jeda sejenak perbincangan kita. Usai jeda pariwara, pemirsa, kami akan segera kembali dengan juru bicara.